Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lose Dimas senang sekali bisa menyapa adik-adik. Walaupun Lose Dimas masih ada di rumah, kalian mungkin juga masih ada di rumah, kita berjauhan, tapi biarlah kita tetap mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau beribadah sekolah minggu secara online pada pagi hari ini. Yuk, sebelum kita mau lanjutkan, Lose Dimas undang kalian tuh bangkit berdiri. Yang masih di tempat tidur, bangun dari tempat tidurnya. Yang masih duduk di kursi, bangun dari tempat duduknya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu, Bertemu di Dalam Kasih-Nya. Kita maunya sambil dengan tepuk tangan ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita ulang sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yuk, sebelum kita mau lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau lipat tangan, kita mau menutup mata, kita menundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami memohon Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menolong kami untuk kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau menolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan beracaralah dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang Lose Dimas mau bertanya, apakah adik-adik masih ingat cerita sekolah minggu yang lalu? Yuk, kalau yang belum ingat, coba bisa buka videonya yang minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu Lose Dimas bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi apa? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus berjanji Dia akan pergi ke surga, tetapi Dia berjanji juga untuk datang kembali menurut waktu dan ketetapannya. Nah, itulah cerita ayat hafalan, cerita sekolah minggu yang lalu. Nah,
Sekarang Loso Dimas mau bertanya, siapa yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu? Ya, masih ada yang ingat semua? Loso Dimas sangat berharap bahwa kalian juga akan mengingat ayat hafalan kita minggu lalu. Ayat hafalan minggu yang lalu terambil dari Yohanes 14 ayat 18. Ada yang ingat bunyinya? Yuk kita mau ulang sama-sama. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, itu adalah janji Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi dia menjanjikan seorang penolong. Seorang penolong yang akan menolong kita walaupun Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita secara fisik di dunia ini. Dan yang paling penting apa? Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Untuk apa? Menjemput kita. Untuk menjemput kita kembali ke surga untuk bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Yuk, kita akan, sebelum kita mau melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini dan kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan. Tetapi sebelum itu kita akan melihat siapa-siapa saja adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan videonya kepada Loso Dimas dan Loso Lina tentang yang bisa menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita simak bersama-sama video berikut ini. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Shalom Loso, sekarang kita mau hafalan Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Shalom Loso. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, kalian tadi sudah melihat video dari 3 teman kita yang sudah mengirimkan bahwa mereka bisa menghafalkan ayat hafalan. Dan Loso Dimas dan Loso Lina juga masih menunggu adik-adik yang lain untuk bisa mengirimkan videonya tentang ayat hafalan sehingga bisa diupload dalam ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Ya, Loso Dimas sangat menunggu, Loso Lina juga menunggu. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau ulang lagu yang sudah kita ajari, yang Loso Dimas ajari minggu lalu. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah dan Dia menempati segala janji-Nya. Kita nyanyi sambil bertepuk tangan ya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Kita menyanyikan sekali lagi, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja,
kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Ya, Dialah Raja pemenang. Siapa Dia? Tuhan kita, Yesus Kristus. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita mau melipat tangan, kita mau menutup mata, kita menundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami memohonkan pertolongan-Mu, kami memohonkan hikmat-Mu untuk kami mengerti. Dan bukan saja kami mengerti, tetapi Engkau berikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, Engkau menolong Rosalinda yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi dia, menolong dia untuk memberitakan kebenaran-Mu dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini Lose akan bercerita. Sebelumnya Lose mau tanya sama kalian. Apakah kalian pernah diberi sebuah janji oleh seseorang? Itu mungkin oleh teman kalian, atau itu mungkin oleh kedua orang tua kalian, atau bahkan itu mungkin oleh kakek nenek kalian. Nah, apa janji itu? Nah, mungkin ada yang pernah dijanjikan kalau kamu menjadi juara kelas, atau nanti kalau nilaimu baik, mama atau papa akan berikan benda yang kalian idam-idamkan. Nah, atau kakek nenek kalian pernah berjanji, nanti kalau kamu juara kelas akan kakek nenek ajak pergi berlibur. Nah, janji-janji seperti itu, bagaimana perasaan kalian saat menerima janji tersebut? Wah, pasti senang bukan? Pasti kalian berharap, wah, andaikan itu terjadi, betapa senangnya hati saya. Betapa saya berharap kapan janji tersebut dapat digenapi oleh orang yang memberikan janji tersebut. Nah, hari ini kita akan mendengar sebuah cerita tentang sekelompok orang yang menerima juga sebuah janji. Nah, janjinya lain seperti yang pernah kalian dengar. Janji yang pernah kalian dengar. Nah, mereka pun sangat senang. Saat mereka menerima janji tersebut, mereka sangat senang. Dan mereka berharap untuk janji tersebut dapat digenapi. Berhari-hari mereka menunggu janji tersebut untuk digenapi. Nah, siapa mereka itu? Ya, mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang pernah diberi janji oleh Tuhan Yesus. Apa janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Tahukah kalian apa janjinya? Coba kita buka. Ini masih berhubungan dengan ayat hafalan minggu lalu yang diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 18. Nah, di mana murid-murid dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak akan menjadi apa? Yatim piatu. Nah, apa janji Tuhan Yesus? Jika murid-murid tidak akan menjadi yatim piatu, siapa yang akan menjadi pengganti Tuhan Yesus saat dia naik ke surga? Siapa yang dijanjikan? Ayo kita buka yuk. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ayo, Lose akan bacakan ya buat kita semua. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, Tuhan Yesus menjanjikan seperti di atas judul perikopnya, Yesus menjanjikan penghibur. Tuhan Yesus menjanjikan penghibur buat murid-muridnya. Nah, saat itu mereka berharap bahwa janji yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka itu digenapi. Nah, lalu untuk supaya janji itu dapat digenapi, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus tetap tinggal di kota Yerusalem. Nah, di mana ayatnya Lose yang bicara seperti itu? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia ini adalah Tuhan Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ya, mereka harus tinggal di Yerusalem supaya mereka dapat menerima janji Bapa yang sudah mereka dengar dari Tuhan Yesus. Nah, hari demi hari mereka berkumpul, mereka tetap tinggal di dalam Yerusalem. Para murid berkumpul di dalam Yerusalem. Tepat 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saat mereka berada dalam sebuah rumah, terdengarlah saat mereka berkumpul, dikatakan terdengarlah tiupan, bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah tempat di mana mereka duduk. Nah, terdengar bunyi tiupan angin keras seperti tiupan angin keras, dan tampaklah kepada mereka apa? Lidah-lidah api tampaklah hinggap di atas mereka masing-masing, di atas setiap orang yang berkumpul saat itu di rumah itu hinggap lidah-lidah api. Lalu, nah, saat itu adalah hari raya Pentakosta. Orang-orang dari seluruh orang-orang saleh, orang-orang Yahudi yang ada di seluruh penjuru dunia saat itu berkumpul di Yerusalem. Nah, saat mereka mendengar bunyi tiupan seperti angin keras di sebuah rumah, berbondong-bondonglah mereka berkerumun. Mereka bertanya-tanya satu sama lain, apa yang sedang terjadi saat itu? Apa bunyi apa ini? Di rumah ini ada sesuatu bunyi tiupan angin keras. Nah, pada saat itulah mereka mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa yang lain, yang bukan bahasa mereka. Karena orang-orang tahu bahwa mereka adalah orang-orang Galilea, tapi mereka bisa berbicara dalam bahasa apa? Ada yang berbicara dalam bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan pendatang-pendatang dari Roma. Nah, banyak sekali orang-orang yang berkumpul di situ, dan mereka bisa mendengar murid-murid itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka mendengar kesaksian para murid-murid itu dapat berbicara dengan mereka dalam bahasa yang mereka mengerti, bahasa mereka masing-masing. Lah, mereka tercengang. Wah, ada apa ini? Mereka termangu-mangu dan bertanya, apa artinya ini? Tetapi ada yang menyindir, ada yang tidak suka, ada yang menyindir. Wah, mereka sedang apa? Sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu bangkitlah siapa? Bangkitlah seorang murid yang tadinya adalah seorang murid yang penakut, tadinya adalah seorang murid yang pengecut, yang bernama Petrus. Bangkitlah Petrus di antara
11 murid yang lain. Lalu dia mulai, yang tadinya Petrus bagaimana? Kalian tahu Petrus? Dia menyangkal Tuhan Yesus. Saat ditanya oleh seorang budak kecil, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Aku tidak kenal. Nah, pada saat itu, saat dia sudah menerima Roh Kudus, Petrus bangkit berdiri di antara 11 rasul yang lain. Dia mulai apa? Dia mulai berkhotbah di depan banyak orang. Dia mulai berkhotbah di depan banyak orang. Lalu dia menceritakan siapa Yesus itu. Yesus adalah Mesias yang telah diutus Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Petrus yang tadinya penakut, yang tadinya lari saat orang-orang bilang ini murid Tuhan Yesus, dia selalu bersama-sama dengan Yesus, tapi dia menyangkal. Lalu setelah dia menerima Roh Kudus, dia berani bersaksi bagi Tuhan. Nah, dari cerita tadi kita dapat mengambil 2 pelajaran. Bahwa yang pertama, bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa menggenapi janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya dan dia tidak pernah lupa. Seperti manusia yang seringkali lupa. Lose juga lupa kalau kadang janji dengan anaknya Lose, oh iya lupa mama. Nah, tapi Allah kita tidak pernah lupa, tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menggenapi janjinya. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Roh Kudus mengubahkan hati orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang ada Roh Kudus di dalam hidupnya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Yang tadinya seperti Petrus yang penakut bisa menjadi berani. Itu karena siapa? Bukan karena Petrus, tapi karena Roh Kudus tinggal di dalam hati Petrus. Begitu juga dengan kita. Jika Roh Kudus ada di dalam hati kita, yang tadinya penakut, nggak berani ke kamar mandi, takut gelap. Nah, oleh karena Roh Kudus, Allah itu ada di dalam hati kita, kita diberi keberanian untuk tidak takut lagi, tidak takut gelap, berani ke tempat sepi sendiri. Nah, Roh Kudus juga mengubah orang yang tadinya suka hidup di dalam dosa, dia jadi tidak suka berbuat dosa. Dia berani berkata tidak terhadap dosa. Dia berani melawan kuasa iblis. Nah, itulah kuasa Roh Kudus yang mengubahkan hidup orang yang percaya. Nah, kita mau masuk dalam doa, kita mau minta Tuhan Allah yang sama, Roh Kudus yang sama yang hidup di dalam hidup Petrus, itu juga hidup di dalam hidup kita yang mengubahkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menggenapi janji-Mu dengan memberikan Roh Kudus-Mu saat 2000 tahun yang lalu. Bahkan sampai sekarang Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau mengubahkan kami, Engkau menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus. Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau memberikan kami keberanian untuk bersaksi. Engkau memberikan kami keberanian untuk tidak takut. Engkau mengubahkan hidup kami, Tuhan. Kami yang mungkin suka berbohong, kami yang mungkin tidak hidup dalam tidak jujur, Tuhan, Engkau mengubahkan kami untuk kami dapat berkata jujur. Tuhan, terima kasih oleh karena pertolongan Roh Kudus, kami dapat hidup seperti yang Tuhan mau. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi oleh karena Roh Kudus itu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Roh-Mu yang sudah tercurah buat kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalian adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita dari Loselina, yaitu tentang penggenapan janji Tuhan Yesus. Tak kala Tuhan Yesus naik ke surga, ya Tuhan Yesus menggenapi janjinya dengan
mengirimkan Roh Kudus ke dalam murid-muridnya. Dan roh yang sama itu yang tinggal di dalam hati kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Kita menjadi orang-orang yang menang atas segala kuasa iblis, kuasa setan. Tidak perlu takut lagi. Karena kita memiliki Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita dan menyertai kita. Yuk, Loso Dimas mengajak kalian menyanyi satu pujian yang mengingatkan kita bahwa kita bisa menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menang bersama-sama dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Kalian tahu lagunya apa? Ya, Loso Dimas mengajak kalian nyanyi satu lagu, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita mau nyanyikan sambil bertepuk tangan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita ulang sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kudus turun. Nah, kita menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Nah, sekarang kita waktunya akan menghafal ayat hafalan. Loso Dimas minta kalian siapkan ayat Alkitabnya. Kita mau buka ayat hafalan kita untuk minggu ini yang terambil dari Yohanes 16 ayat yang ke-13a. Ya, yuk, Loso Dimas mau ulangi bersama-sama. Ayat hafalan terambil dari Yohanes 16 ayat 13a yang berbunyi demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, dia akan memimpin kita di dalam kebenaran. Sehingga kalian tidak perlu takut dan kalian bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah ayat hafalan untuk kita pada minggu pagi hari ini. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.